Bab 821, Pernikahan, Bagian 2, Albert, kamu dandan dulu, aku akan menunggumu di lantai bawah. Vito mengatakan perkataan ini pada Albert sambil tersenyum polos, kemudian berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Begitu Vito berjalan keluar, 2 atau 3 fotografer juga ikut keluar dengan membawa peralatan mereka. Albert duduk di kursi yang ada di depan meja rias. Albert selalu merasa bahwa senyuman yang dikeluarkan oleh Vito saat berjalan keluar membawa makna yang dalam. Albert berusaha keras untuk memikirkannya, tapi malah tidak menemukan alasannya. Pada akhirnya, Albert menggelengkan kepalanya. Albert berpikir di dalam hati, mungkin Albert bangun terlalu pagi, jadi salah melihat. Ada ruang kecantikan di sebelah kamar mereka. Semua peralatan kecantikan hampir ada. 2 atau 3 ahli kecantikan membawa Albert pergi ke ruang kecantikan yang ada di sebelah untuk spa dulu. Albert berbaring di tempat tidur. Albert merasa sangat nyaman hingga ingin tidur. Albert berpikir di dalam hati, tidak heran merupakan perusahaan VSL. Sejak Albert memasuki lingkaran hiburan sampai sekarang, Albert sudah menerima banyak pekerjaan untuk menjadi duta, tapi Albert tidak pernah diperlakukan seperti ini. Setelah selesai melakukan spa, Albert mengenakan jubah mandi yang longgar, kemudian kembali ke kamar. Dikatakan bahwa tema gaun pengantin yang dikeluarkan oleh perusahaan VSL kali ini adalah demi menyambut penonton dari negara R. Karena beberapa bulan yang lalu, Rafael pergi ke kota Leicester karena masalah tentang ingin memasuki pasar di negara R. Oleh karena itu, iklan kali ini mempromosikan gaun pengantin yang bermodel tradisional. Kemudian gaun yang akan dikenakan oleh Albert dalam iklan ini adalah gaun pengantin yang bermodel tradisional di negara R, bermotif phoenix yang sangat indah dan mewah. Albert melihat penata gaya mengeluarkan sebuah kotak yang hampir setinggi darinya, kemudian mengeluarkan pakaian yang akan dikenakan olehnya nanti. Albert seketika terkesima oleh gaun phoenix yang rumit dan indah yang dijahit dengan sutra emas dan perak. Dikatakan bahwa semakin sedikit warna merah di gaun phoenix, itu akan semakin berharga. Kemudian gaun pengantin yang bermotif phoenix ini memiliki jahitan yang sangat rapi, sepenuhnya tidak bisa melihat kain satin yang berwarna merah. Indah sekali, Albert memegang gaun pengantin yang indah ini. Albert tidak tahan lagi dan berseru kagum. Gaun pengantin yang bermotif phoenix ini benar-benar merupakan gaun pengantin yang dibayangkan di dalam hati Albert. Nyonya muda ketiga, gaun pengantin ini harus dikenakan, sehingga baru bisa lihat seberapa mahalnya gaun ini. Penata gaya berkata sambil tersenyum. Karena fotografer juga berada di sebelah, Albert merendahkan suaranya. Albert mendekati penata gaya dan bertanya. Itu, aku diam-diam bertanya padamu. Berapa banyak benang emas dan perak yang akan digunakan untuk membuat gaun ini? Berapa banyak waktu yang dihabiskan? Ini harus bertanya pada desainer di perusahaan VSL untuk mengetahuinya. Kami hanya bertanggung jawab untuk merias wajah nyonya muda ketiga. Penata gaya menjawab sambil tersenyum. Oh, perkataanmu sangat benar. Albert mengangguk. Beberapa saat kemudian, penata gaya ingin membantu Albert untuk mengganti gaun phoenix ini. Albert tidak terbiasa membiarkan orang lain membantunya. Ditambah drama kuno yang dibintangi oleh Albert sebelumnya memiliki adegan yang mengenakan gaun merah untuk menikah. Meskipun gaun phoenix ini tampak sedikit kacau, tapi Albert masih bisa mengenakannya. Setelah mengganti pakaian dan sepatu, Albert berjalan keluar dari ruang ganti. Penata rias segera melangkah maju untuk membantu Albert membuat riasan dan gaya rambut. Butuh waktu hampir 4 jam sejak fotografer, penata rias dan penata gaya muncul hingga Albert sepenuhnya selesai. Kemudian langit sudah sangat terang, matahari sudah sangat tinggi. Untungnya saat Albert spa, Albert sudah sarapan, sehingga mempunyai tenaga untuk menemani para ahli kecantikan dan penata gaya. Albert hendak berjalan keluar dari kamar saat ingin turun ke bawah. Albert baru saja berjalan ke pintu. Albert sudah melihat Vito berdiri di sana. Gaya rambut Vito dibuat hingga sangat ganteng. Jubah piton dengan jahitan sutra emas dan ungu yang terlihat sangat cocok,
memperlihatkan tubuhnya yang tinggi. Jubah piton dengan jahitan sutra emas dan ungu memperlihatkan penampilannya yang sudah mempesona menjadi semakin mempesona. Albert berdiri di depan Vito dengan tercengang. Albert menatap Vito. Jantung Albert berdetak dengan cepat. Albert seketika tidak bisa tanggap. Saat Albert melihat Vito dengan tercengang, Vito juga tidak tahan lagi dan menatap wanita yang menawan dan mempesona di depannya. Penampilan yang indah seperti bunga persik, gaun phoenix yang kacau tetapi indah memang dibuat untuk Albert, sangat cocok. Setelah menarik tatapan yang tercengang, sudut bibir Vito perlahan-lahan terangkat dan membentuk lengkungan, kemudian menjentikkan ujung hidung Albert dengan lembut. Tercengang, Presiden Okto, mohon jangan menyentuh wajah nyonya muda ketiga. Jika menghancurkan riasan, itu harus merias ulang lagi, tidak baik jika menunda waktu. Penata rias mengingatkan dengan nada yang hormat. Kemudian memeriksa ujung hidung Albert. Penata rias segera merias di ujung hidung lagi, dan langsung mundur ke sebelah. Albert memaksa diri untuk sadar kembali. Albert menahan detakan di jantungnya. Kenapa kamu? Vito tahu apa yang ingin ditanyakan oleh Albert. Vito menjelaskannya dengan tenang. Hari ini merupakan hari syuting iklan secara resmi. Aku akan bekerja sama denganmu untuk merekam tidbits. Albert merasa bahwa alasan yang dibuat oleh Vito terlalu memaksa. Ini sama sekali tidak bisa membuat orang percaya. Jika hanya ingin bekerja sama dengan Albert untuk merekam tidbits, Vito tidak perlu berdandan seperti ini. Kemudian, apakah kamu? Setelah berpikir sejenak, Albert menemukan alasan yang sangat kredibel dan memungkinkan melalui perilaku Vito yang aneh. Jangan memberitahuku, kamu merupakan peran utama pria di iklan ini. Iklan untuk gaun pengantin yang bermodel tradisional yang dikeluarkan oleh perusahaan VSL kali ini, masih ada satu orang lagi yang menjadi duta untuk iklan ini, yaitu peran utama pria dari iklan ini. Sebelumnya Albert pernah mendengar pria ini mengatakannya dengan samar-samar, peran utama pria di iklan ini juga merupakan orang dari negara R. Popularitasnya juga cukup tinggi. Saat itu Albert berpikir bahwa masih ada beberapa hari sebelum tanggal syuting iklan itu, jadi tidak menanyakannya dengan rinci. Kemudian beberapa hari yang lalu, dua bocah kecil malah sakit karena menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda. Jadi sepenuhnya tidak mempunyai waktu untuk memahaminya. Jadi dalam waktu sekejap, hari untuk syuting iklan pun tiba. Vito tercengang sejenak, kemudian menunjukkan ekspresi wajah yang sudah tertangkap basah. Hek, aku mengira bahwa aku masih bisa menyembunyikannya darimu. Biar kamu mengetahuinya sendiri setelah tiba di lokasi syuting. Kamu benar-benar merupakan peran utama pria dalam iklan ini? Albert merasa sedikit tidak percaya. Albert memastikannya lagi dengan Vito. Apakah tidak mirip? Vito memutarkan badannya di depan Albert. Vito berkata dengan nada yang arogan dan agresif. Kecuali suamimu, menurutmu, siapa yang bisa menjadi peran utama pria kali ini? Setelah mendengar perkataan Vito, Albert langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa Albert merasa bahwa syuting iklan perusahaan VSL kali ini seperti sebuah lelucon? Ayo, di mana Dea dan Clayton? Albert berkata sambil tersenyum dengan tidak berdaya. Mereka sudah lama menunggu di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Vito langsung memeluk Albert dan berjalan keluar dari kamar. Albert mengenakan mahkota emas di kepalanya. Begitu dipeluk oleh Vito, mahkota di kepalanya bergoyang, kemudian bertabrakan satu sama lain hingga mengeluarkan suara yang halus, jernih dan jelas. Kamu, Albert merasa kaget dan juga malu. Albert menepuk bahu Vito. Albert berkata dengan nada yang rendah, ada begitu banyak orang yang melihat, kemudian juga ada fotografer. Cepat lepaskan aku. Biarkan mereka melihat saja, mereka yang ingin melihat kita berdua bermesraan. Vito tetap bersikeras memeluk Albert turun ke bawah. Jangan bergerak, nanti kita berdua akan jatuh. Albert melihat Vito menuruni tangga. Sepasang tangan merangkul leher Vito dengan erat. Kamu pelan sedikit, kamu berjalan dengan stabil. Aku tidak akan bergerak, karena perkataan Vito. Albert mengingatkannya dengan nada sedikit gugup.
Vito menurunkan kelopak matanya dan melirik Albert. Senyuman di sudut bibir menjadi semakin dalam. Bab 822. Pernikahan, bagian 3, di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Clayton dan Dea sudah membuat riasan. Mereka terlihat imut, indah dan lucu, seperti dua peri yang turun ke bumi. Begitu melihat dedinya memeluk mominya turun ke bawah, Dea segera berlari ke depan. Wow, Momi cantik sekali. Momi paling cantik, Dea memuji dengan nada yang semangat. Di mana punya Dedi, Vito tidak tahan lagi dan bercanda pada putrinya. Dedi juga cantik, Momi merupakan orang pertama yang cantik, Dedi merupakan orang kedua yang cantik. Dea berkata dengan sangat jujur. Vito, Albert tidak tahan lagi dan tertawa-tawa. Albert mengingatkan pria yang memeluknya, "Sudahlah, kamu sudah bisa melepaskanku. Aku ingin memelukmu." Vito malah bersikeras untuk memeluk Albert. Vito menoleh dan berkata pada Clayton, "Clayton, kamu memegang tangan adik Dea, kita akan berangkat." Paman ketiga, aku akan memegang adik Dea dengan baik." Clayton berkata dengan nada yang semangat. Mobil berhenti di luar villa. Albert pernah melihat naskah iklan. Di dalam naskah itu, adegan pertama adalah adegan mewah dari tim mobil yang menyambut mempelai perempuan. Albert dipeluk oleh Vito untuk berjalan keluar dari villa. Albert melihat mobil mewah edisi terbatas yang berhenti di pinggir jalan. Albert langsung dikejutkan. Albert berpikir di dalam hati, tampaknya perusahaan VSL menghabiskan banyak uang untuk merekam iklan kali ini. Selanjutnya Albert dipeluk oleh Vito dan diletakkan di kursi belakang Bentley yang mewah. Kemudian dua bocah kecil yang menjadi pengiring pengantin juga ikut naik ke mobil, serta seorang penata rias dan seorang fotografer yang membawa peralatan fotografer. Dea duduk di sebelah mominya, tangan kecil yang lembut dan cantik memegang gaun pengantin mominya dengan hati-hati. "Momi, gaun pengantin ini sangat cantik, Dea juga ingin mengenakannya." Dea berkata dengan nada yang kagum. Albert mengenakan gaun pengantin yang bermotif phoenix. Di dalam mata Dea, mominya mengenakan gaun yang cantik. Gaun yang dikenakan oleh Dea lebih cantik dari momi. Albert menjawab sambil tersenyum. "Tapi aku menyukai gaun momi. Gaun Dea lebih cantik dari momi. Kalau begitu Dea menggantinya dengan momi, oke?" Dea segera mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah mominya. Albert seketika tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untungnya Clayton menyelamatkan Albert tepat waktu. Clayton membujuk Dea. "Adik Dea baru bisa mengenakannya setelah tumbuh besar seperti momimu." Wajah Dea tiba-tiba menjadi sedih. Dea melihat mominya dengan penampilan yang kasihan, kemudian menundukkan kepalanya lagi untuk melihat dirinya sendiri, seolah-olah sedang membandingkan tinggi badannya dengan mominya. Beberapa saat kemudian, Dea berkompromi dengan nada yang sedikit lesu. "Baiklah, kalau begitu, Dea ingin makan banyak nasi, sehingga bisa setinggi momi dengan cepat. Jadi Dea bisa mengenakan gaun yang indah seperti momi. Dea tidak bisa makan terlalu banyak es krim. Dea baru bisa setinggi momi. Jika Dea makan es krim setiap hari, Dea akan tumbuh sangat lambat." Albert mengambil kesempatan ini untuk menipu putrinya. Begitu musim panas tiba, terutama para tetua di keluarga Okto sangat menyayangi gadis kecil ini. Selama gadis kecil ini menunjukkan tatapan yang kasihan, para tetua segera menyerah dan memerintah pelayan mengambil es krim untuk gadis kecil ini. Begitu mendengarkan ini, Dea tiba-tiba memasang wajah yang bimbang. Dea tidak ingin mengenakan gaun yang cantik lagi. Albert terus menipu putrinya. "Mau?" Dea menjawab tanpa berpikir. "Kalau begitu, apakah Dea masih ingin makan es krim?" Dea bertanya lagi. "Mau?" Dea segera mengangguk. Dea benar-benar sangat rakus. Albert menggunakan jari telunjuknya untuk menjentikkan dahi putrinya. Albert tertawa-tawa. "Rakus, Momi? Apa itu rakus? Apakah itu lezat?" Dea ingin makan. Perhatian Dea langsung dialihkan. Dea tiba-tiba dibuat oleh putrinya hingga tertawa-tawa. Dasar gadis kecil yang rakus. Dalam perjalanan ke lokasi syuting,
karena Dea yang suka bicara. Perjalanan yang membutuhkan 2 jam, tidak hanya tidak membosankan, sebaliknya sangat menarik. Saat hampir tiba di kota kecil untuk melakukan syuting, Albert menyadari bahwa pemandangan di jalan berubah menjadi semakin indah. Albert menarik 2 bocah kecil duduk di tepi jendela mobil. Albert melihat pemandangan di luar sambil mengobrol dengan 2 bocah kecil. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya tiba di tujuan. Setelah supir menghentikan mobil, Vito yang duduk di kursi sebelah pengemudi segera turun dari mobil dan berjalan ke kursi belakang mobil. Pengawal sudah membantu untuk membuka pintu. Vito berdiri di luar mobil. Vito mengulurkan tangan ke arah Albert yang masih di dalam mobil. Kita sudah sampai, pengantinku. Albert tercengang sejenak. Albert juga ikut tersenyum. Saat menghadapi perkataan Vito, Albert sama sekali tidak menyimpannya di dalam hati. Albert hanya menganggap Vito tiba-tiba kerasukan. Tapi tetap bekerja sama untuk meletakkan tangan kecilnya yang lembut di telapak tangan Vito yang besar. Vito membungkukkan badan. Vito memegang tangan Albert dan meletakkannya di bahu. Kamu merangkul leherku, aku akan memelukmu untuk turun dari mobil. Setelah melihat reaksi Albert, terlihat jelas bahwa Albert tidak memedulikan kata pengantinku. Vito sangat menantikannya. Jika Albert menyadari bahwa ini merupakan pernikahan mereka, reaksi apa yang akan dikeluarkan oleh Albert? Albert tahu pria ini sangat keras kepala. Albert hanya bisa mengangkat tangannya dengan patuh. Albert merangkul leher Vito dan membiarkan Vito memeluknya turun dari mobil. Clayton memegang tangan Dea. Clayton ikut di belakang mereka. Adik Dea, momimu akan menikah dengan dedimu hari ini. Apakah kamu merasa sangat senang? Clayton merendahkan suaranya. Clayton berkata di sebelah telinga Dea. Jika ingin mengatakannya dengan tepat, ini sedang mengadakan pernikahan. Tapi di dalam pemahaman adik Dea, menikah sama dengan mengadakan pernikahan. Oleh karena itu, Clayton hanya bisa mengatakan bahwa mereka sedang menikah. Bang Clayton, momiku akan merekam iklan hari ini. Momiku merekam video untuk Bang Rafael. Momiku bukan menikah dengan dediku. Dea membantah dengan tegas. Bang Clayton, saat aku melihat Momi melakukan syuting film, Momi juga pernah mengenakan gaun indah yang berwarna merah. Kemudian Dedi mengenakan gaun yang berwarna merah. Momi mengatakan bahwa dirinya sendiri akan menikah dengan Dedi di dalam film. Dea menganggap gaun piton tradisional yang berwarna merah sebagai rok yang dikenakan oleh pria. Hari ini merupakan hari pernikahan Dedimu dan Momimu. Demi memberi kejutan untuk Momimu, Dedimu baru menipu Momimu, mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melakukan syuting iklan. Apakah kamu sudah tahu? Dedimu memberi kejutan untuk Momimu. Clayton menjelaskannya dengan sabar. Mominya adik Dea sudah akan menikah dengan dedinya. Adik Dea masih mengira bahwa mominya sedang melakukan syuting iklan. Masalah ini harus dijelaskan dengan jelas sekarang. Kejutan apa? Dea merasa bahwa perkataan yang dikatakan oleh Bang Clayton sedikit kacau. Dea tidak bisa mengerti. Kejutannya adalah momimu menikah dengan dedimu. Clayton terus menjelaskannya dengan nada yang kecil. Seperti adik Dea tidak ingat hari ulang tahun, kemudian momimu dan dedimu membawamu pergi ke restoran untuk makan. Mereka juga membeli kue besar. Saat meniup lilin, mereka baru memberitahu adik Dea. Hari ini merupakan hari ulang tahunnya adik Dea. Kalau begitu, adik Dea akan merasa sangat kaget. Apakah sudah tahu? Oh, meskipun Dea tidak mengerti, tapi tetap mengangguk. Momi dan Dedi akan menikah. Dea dan Bang Clayton akan menjadi pengiring pengantin, kan, Bang Clayton?